Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita membahas tentang Partai Umat yang setelah diketahui pada akhir Desember tahun 2022 sempat terganjal dalam verifikasi faktual di beberapa tempat, yaitu di NTT dan di Sulawesi Utara. Lalu akhirnya mereka melakukan lobby-lobby kepada KPU dan Bawaslu dan akhirnya menjadi bintang verifikasi di akhir tahun 2022. Setelah dinyatakan lolos oleh KPU, kemudian Partai Umat lalu melakukan tancap gas bagaimana mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2024, yaitu Rashid Anies Baswedan. Dan hari ini diketahui bahwa Partai Umat telah melakukan kegiatan dan safari kemana-mana. Jadi dalam senyap, Partai Umat melakukan kegiatan-kegiatan pembasisan di mana-mana yang mungkin ini tidak terpantau oleh media atau kelompok-kelompok partai-partai yang lain, yang menjadi sesuatu yang mengembirakan atau menjadi suatu kejutan ketika Partai Umat ingin mendaftarkan caleg-calegnya. Itu yang pendaftaran caleg seperti diketahui yaitu pada tanggal 1 Mei sampai 14 Mei, lalu Partai Umat memilih tanggal 10 Mei untuk mendaftarkan caleg-calegnya yang berjumlah, yang diketahui bahwa anggota DPR RI itu sekitar 580 orang, lalu Partai Umat menargetkan sekitar 10% dari suara nasional. Jadi kalau 10% dari 580 yaitu sekitar 58 orang. Artinya untuk target PT 4% itu sudah lewat. Jadi ini mungkin target yang cukup realistis karena mengingat sumber daya dari Partai Umat, ada tokoh besarnya yaitu Profesor Amin Rais yang didapuk sebagai ketua Majelis Suro, kemudian Wakil Ketua Majelis Suro juga Bapak MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang juga sudah berkeliling kemana-mana bersama dengan relawan-relawan Anies Baswedan untuk membangun dukungan dan kekuatan partai ini. Jadi bisa dikatakan partai ini bekerja dalam senyap dan nanti akan membuat kejutan di tahun 2024 pada 14 Februari yang akan datang. Jadi kita tunggu gerakan-gerakan Partai Umat. Jadi kalau dilihat, mungkin dalam video ini kita mau mengatakan bahwa target 10% dari Partai Umat adalah sebuah target yang realistis. Karena dari sumber daya yang dimiliki Partai Umat, dari bedol desanya beberapa partai yang ada lalu bergabung ke Partai Umat, jadi ini bisa masuk akal. Kalaupun dia meleset dari 10% mungkin sekitar 6-7% itu sudah cukup realistis. Karena seperti kita tahu bahwa misalnya pada 12 tahun lalu sebuah partai yang pernah melejit yaitu Demokrat itu dimulai dari angka 7%, lalu mencapai klimaksnya pada angka 21%. Jadi untuk start awal Partai Umat juga tidak muluk-muluk menargetkan di angka 10% dari suara nasional. Artinya untuk ambang batas PT 4% itu sudah dilewati. Dan ketika tercapai 10% atau kurang-kurang dikit, ini sesuatu yang sangat realistis sebagai sebuah partai baru yang akan menjadi bagian dari parlemen di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa hari-hari belakangan ini gerakan-gerakan Partai Umat, di mana juga masih banyak kelompok-kelompok yang mengambang, masa-masa mengambang yang sempat digait juga oleh Partai Umat. Kemudian masa-masa dari kaum milenial karena ketua umumnya Ridho Rahmadi inilah seorang ketua umum partai dari 18 partai yang ada ini, termasuk yang sangat muda karena masih di bawah 40 tahun. Jadi kita tunggu gebrakan-gebrakan dan terobosan Partai Umat yang menjadi kejutan ketika humas dari Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya mengatakan bahwa Partai Umat akan mendaftarkan caleg-calegnya pada tanggal 10 Mei 2023. Untuk apa 10 Mei? Karena mereka menargetkan dari tanggal 10 itu artinya mereka menargetkan 10% dari capaian suara Partai Umat. Jadi mungkin orang-orang juga masih ada juga yang mungkin yang nyinyir, yang menganggap tidak mungkin, tapi kalau kita hitung-hitung sumber daya dan melihat kekuatan Partai Umat ini realistis dan masuk akal. Misalnya Profesor Amin Rais sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, kemudian hari ini banyak pengurus-pengurus yang bedol desa berpindah ke Partai Umat, kemudian Profesor Amin Rais juga sebagai tokoh Muhammadiyah, jadi kekuatan-kekuatan Muhammadiyah akan juga berpindah juga kepada Partai Umat. Kemudian barisan-barisan kelompok umat Islam yang kecewa sejak tahun 2019 ini, kemudian melihat partai-partai Islam yang ada yang mungkin juga mengecewakan bagi mereka seperti Partai Persatuan Pembangunan, ya kemudian juga mungkin PKS dan partai-partai lain yang mau menjembulkan Islam, tapi di sana umat Islam merasa terpojokan.
Nah, Partai Umat ini bisa menjadi harapan baru, bisa menjadi rumah bersama bagi umat Islam yang mau mencari pijakan-pijakan baru. Dan di sana ternyata ada tokoh-tokoh lama yang sudah cukup panjang rekam jejaknya, sudah cukup panjang perjuangannya, seperti Profesor Amin Rais, kemudian MS Ka'ban, dan tokoh-tokoh lain yang juga bukan sekedar tokoh biasa, tapi seorang pejuang, seorang aktivis yang juga sudah cukup malang melintang dan banyak kontribusinya kepada Republik ini, baik kepada umat maupun kepada bangsa. Jadi ketika Humas dari Partai Umat menargetkan 10% ini, bagi kalangan-kalangan yang bisa membaca situasi dan keadaan ini, itu dianggap sesuatu yang realistis. Ya mungkin masih ada juga kelompok-kelompok yang menertawakan atau nyinyir, tapi bagi kelompok-kelompok yang bisa membaca peluang-peluang dari sebuah partai yang ada, maka realistis benar target dari Partai Umat ini dengan menargetkan 10% suara nasional. Kalaupun meleset ya turun-turun sedikit atau bahkan bisa naik. Karena setelah Partai Umat dinyatakan lolos di akhir Desember, lalu dia melakukan safari-safari politik dengan mendukung capres yang ada, kemudian mulai berjalan kemana-mana dan mulai melakukan gerakan kelompok milenial, gerakan-gerakan umat, di basis-basis umat, di kantong-kantong masjid, itu mereka melakukan gerakan dalam keadaan sejap, yang mungkin jauh dari pemberitaan. Jadi ini sudah sebagai seorang yang cukup berpengalaman dan malang melintang dalam perpolitikan Republik Indonesia, Profesor Amin Rais sangat tahu apa yang akan dilakukan. Dan nama besar beliau dan pendukung-pendukung di belakang itu dipertaruhkan, sehingga bisa dikatakan kalau cuma PT 4% mungkin akan dilewati dan kemungkinan besar akan bisa mencapai target 10% suara nasional. Jadi pelutus yang berbahagia, kita tunggu terobosan Partai Umat mulai hari ini sampai nanti pada pemilu 14 April 2024. Target-target 10% itu bagi sebuah partai yang digawangi oleh orang yang sudah cukup berpengalaman itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, tetapi sesuatu yang realistis. Dan mereka hari ini terus bergerak, menghitung sumber daya yang ada, menghitung semua kekuatan umat, dan bagaimana meyakinkan umat Islam bahwa Partai Umat adalah sebuah partai baru yang bisa menjadi pegangan, yang bisa menjadi bersama bagi umat untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, yaitu tegaknya keadilan, lawan kezaliman, bagaimana memberantas nahi munkar. Dan hanya Partai Umat yang berani menyuarakan ini, karena inilah ketegasan dari seorang Profesor Amin Rais ketika mau mengambil asas Islam. Nah, karena kalau partai-partai lain agak malu-malu mau mengatakan asas Islam tapi cenderung ke nasionalis. Nah, jadi Partai Umat jangan pernah bergeser dari komitmen dan dari kita yang telah ditetapkan, karena kalau bergeser umat akan kecewa. Masih banyak suara-suara umat yang ingin konsistensi, dan itu ketika Partai Umat bertahan pada posisi tersebut, Partai Umat akan mendapatkan suara yang signifikan, minimal 10% yang ditargetkan pada pemilu 2024 nanti itu akan bisa dicapai. Jadi semoga dari ungkapan Humas Partai Umat Mustafa Nahrawardaya ini bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, tapi sesuatu yang realistis yang bisa akan dicapai pada pemilu 2024 yang akan datang. Pelutus yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.